Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi sahabat berbakti berkarya? Semoga sehat dan sukses selalu. Bersama saya Yosef Henry Gumilang, dan di samping saya sudah ada pengusaha jasa bengkel ya dengan Iya, Ibu. Ika Kartika. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang obrolan bisnis jasa bengkel bersama dengan Ibu Ika Kartika. Baik rekan-rekan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membuka usaha bengkel atau ingin mengetahui apa saja sih keuntungan usaha bengkel dan segala resikonya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan pakarnya. Begitu ya Bu ya? Insya Allah. Gimana? Terima kasih Pak sebenarnya. Masih belajar. Oke, siap. Gimana Bu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, kalau untuk usaha bengkel ini sebenarnya Ibu meneruskan pemilik bengkel sebelumnya atau Ibu udah merintis dari awal? Saya meneruskan. Iya. Jadi awalnya itu dari orang yang Ciampea, tapi dia aslinya orang Jakarta. Istrinya orang Ciampea, kontrak di sini karena ada problem mungkin ya, nggak tahu. Ada 3 tahun lagi oper ke saya, ya saya modal bismillah ya Pak. Modal bismillah demi anak-anak, kata anak-anak sayang, katanya banyak langganan. Jadi kalau ada ya udah bismillah. Alhamdulillah sampai sekarang udah mau 6 tahun. Sebelum tapi Ibu belum punya pengalaman kan? Nggak ada sama sekali. Bahkan kan suami mendukung dari belakang ya. Kalau suami gitu kan. Ini toh anak-anak sama saya. Ibu dengan anak-anak saja? Iya, sama ponakan, sama adik ya kerjanya. Oke, jadi meskipun Ibu masih baru di dunia bengkel, namun para teknisi bengkelnya memang sudah lama. Sudah lama. Yang sudah pernah kerja di sini? Iya, yang awalnya kerja, yang dari awal ya, yang dari pertama gitu. Cuma anak-anak nggak mau kerja di orang, katanya gitu. Karena apa? Karena udah banyak langganan. Makanya dialihkan ke saya. Kebetulan saya minta izin suami, kata suami silahkan. Kalau emang mau mah gak apa-apa. Oh itu kan buat kita juga ke depannya. Mudah-mudahan kan bisa saya sampai nanti anak-anak sampai kuliah gitu ya Pak ya. Bantu sama suami. Tapi tempat bengkel ini punya siapa sih? Kalau ini mah punya orang belakang sih ada. Jadi kita sewa? Iya, sewa. Per tahun berapa? Per tahun kalau ini kan baru nih. Kalau yang ini 7.500.000 1 tahun. Ini 7 juta, berarti yang sebelahnya berapa? Yang ini 20. 20. Itu tempatnya aja Pak. Tempatnya aja? Iya, jadi bangunannya saya itu peralih yang awal. Peralih awal 45 juta itu sisa 3 tahun kontrakan sama etalase, tapi barang-barang nggak ada. Jadi cuma peralatan etalase saja ya? Barang-barang kosong? Kosong. Kunci saya belanja lagi. Kompresor saya beli lagi. Karena di dia kompresor cuma yang setengah PK ya, yang kecil. Kalau sekarang kan saya udah 1 lebih yang kompresor yang gede sekarang. Tapi kalau dari resiko usaha bengkel Bu, kan Ibu belum punya pengalaman. Iya, betul. Kemudian megang usaha bengkel, awal mulanya gimana Bu perasaannya? Jadi gini ya Pak, bismillah deh kata saya gitu kan. Awal-awal emang nggak paham ya, tapi berhubung anak-anak Bibi pokoknya mau buka, tapi Bibi tiap hari di sini. Karena saya tiap hari di sini, jadi anak-anak malah sekarang nanyanya ke saya harga. Jadi saya nggak bisa kemana-mana kalau bukan misalkan keluar 1 jam 2 jam gitu. Kalau untuk kemana-mana seharian, kasihan kan anak-anak. Betul ya. Sisa penggajiannya gimana Bu? Saya lepas. Oh jadi bukan bulanan, dilepas? Bukan dilepas. Kalau dari segi keuntungan kita sistem gaji lepas dengan bulanan itu gimana Bu? Ya alhamdulillah sih enaknya enak lepas ya Pak. Kalau lepas kan karena kita kalau lagi sepinya begini gitu kan, kita nggak punya beban buat gimana ya buat mereka, tapi kan tetap aja ya kalau namanya kita makan gitu saya kasih gitu. Kalau misalkan yang kemarin kita ininya enaknya lagi rame kalau sistem gaji, kalau lagi rame kita enak gitu. Kalau lagi sepinya kan kita kadang nombokin buat anak-anak. Berarti sebelumnya sistem gajian sudah pernah dilaksanakan? Sudah semenjak kemarin pas COVID ya, pas sudah COVID tuh kan malah turun. Kalau COVID kemarin alhamdulillah Pak nggak terlalu ini ya, tapi sekarang sudah COVID turun. Makanya kata anak-anak, saya kan sepakat ya ke anak-anak gitu. Gimana ini baiknya, kalian mau seperti apa? Ya udah Bi, sekarang mah sistem lepas aja.
Ya udah saya kan ngikutin, dan alhamdulillah sekarang udah berjalan 2 tahun sistem lepas ini. Berjalan 2 tahun sistem lepas atas saran mereka juga. Iya, atas kemauan mereka, bukan kemauan saya ya. Karena mereka mungkin kalau sepi gitu kan, tapi kalau begini kan jadi misalkan servis 50 bagi hasil. Servis 50 bagi hasil. Iya. Oke. Kalau saya kan mungkin buat kontrakan, buat beli alat-alat gitu. Kalau mereka kan 25 udah bersih. Oh, bagi hasilnya dari pendapatan kotor atau bersih? Itu pokoknya dari hasil bersih ya Pak ya. Gitu. Jadi 25.000, misalkan 50.000, 25.000 buat dia, buat saya. Oh iya. Oke. Kalau tenaga kerja sendiri udah berapa lama itu? Kalau yang 3, karena yang 1 kemarin ini dulu ya istirahat karena saudaranya sakit, udah 2 bulan ini nggak kerja. Jadi yang ini udah lama Pak, teknisi yang di sini. Berapa tahun? Selama saya pegang Oh, jadi sebelum ibu juga. sebelumnya, berarti ya ada kali ya mereka 7 tahunan, 8 tahunan. Sebelumnya di sana di seberang, cuma pindah ke sini. Nah, yang di sini yang baru dia ngambil 5 tahun, baru diisi 2 tahun, 3 tahunnya lepas ke saya. 3 tahun lepas ke ibu. Tenaga kerja itu sampai bertahan tuh kira-kira karena apa tuh? Menurut ibu sendiri? Saya suka tanya ya Pak, takutnya kan saya malu kalau perempuan bawel ya. Betul. Takutnya kebawelan apa, tapi malah kata dia enak katanya. Kalau emang sih saya kan sama saudara, bahkan yang 1 kan bukan orang lain tapi udah kayak adik sendiri ya. Kalau ada apa-apa bilang, kalau kesinggung apa teteh suka bawel bilang, enggak teh katanya. Cuma ya dia mungkin nyaman ya Pak, nyaman mungkin gitu kan. Kalau misalkan mereka tidak nyaman, nggak bakalan selama ini. Betul. Gitu. Tapi kita kalau berbicara pengalaman ya Bu ya, Iya. namanya tenaga kerja itu ada juga yang sedikit nakal. Gitu ya. Ada, kalau misalkan ini kadang kan ya, Tapi tapi ada ya? alhamdulillah sih Pak ya, kalau untuk ini mah gitu kan. Makanya saya kenapa nggak mau ngambil dari orang. Kemarin kan ada tuh 1, tapi kalau lagi rame kewalahan ya katanya. Tapi udahlah biarin aja, ini aja dulu. Yang kecuali ini yang suka bantu-bantu itu sekarang nambah 1. Tapi dia nggak terikat di sini ya Pak ya, karena dia kalau lagi dia nggak kerja ke sini. Karena kan emang saya sekarang sistem lepas, saya silahkan. Bebas ya Bu ya. Iya. Berarti ibu menjaga mereka itu pertama dari layanan ibu juga ya, gitu. Mereka Iya. betah gitu ya. Iya mungkin gitu, karena kan saya bawel juga kalau misalkan saya wajar ya Pak, misalkan oh ini Oli perasaan mau aja segini nih gitu kan, kalau perempuan pasti ya gitu kan, nggak ada 1 ya siapa nih yang ini nih gitu. Pernah saya sehari tuh nggak kesini, ini Oli kemarin bajang segini, nggak ada segini tapi catatannya segini, oh iya Pi ada yang belum bayar kayak gitu. Jadi alhamdulillah Pak, anak-anak juga ya, karena emang sayanya begini apa adanya lah ya, Pak, anak-anak gitu mau bibi ini itu wajar kan kalau nanya, iya dong katanya, kalau nanya nggak apa-apa gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah 6 tahun, alhamdulillah. Artinya ibu juga mengawasi terus setiap hari datang ke bengkel Iya, ini ya. iya tiap hari. Iya. Coba bayangkan Bu, kalau ibu nggak tiap hari ke sini, mungkin kita nggak tahu ya keuangannya ya. Iya gitu. Makanya kan saya paling bisa keluar sejam 2 jam gitu. Kalau mungkin ada pengajian kayak gitu ya Pak ya, pengajian baru saya bisa keluar gitu. Kalau saya olahraga sejam 2 jam, kalau untuk seharian saya nggak bisa. Kalau untuk jasa servis bongkar secara keseluruhan tuh berapa Bu? Kalau bongkar besar, servis besar ya, itu kena 300-350 tergantung motor ya. Tergantung motor. Iya, kalau untuk motor RX, motor kayak Tucson itu nyampe 400. 400 ya. Itu kalau full semua, servis full semua. Tapi kalau misalkan setengahnya ya paling 250. 250. Dalam 1 bulan berapa? Kalau dalam 1 bulan pasti ada 4-5-nya. Pas sampai 5 motor. Iya, kalau bongkaran itu ya Pak ya, bongkaran. Kalau lagi rezeki bagus. Pertanyaannya dibayar nggak? Alhamdulillah Pak, kalau yang ini mah, tapi ada yang nakal juga, ada tuh udah beberapa tahun di sini tuh, Masya Allah gitu ya. Kalau ini
kan saya sekarang gini sistemnya. Heeh. Kamu ngasih DP, saya kerjain. Betul. Kalau kamu nggak ngasih DP, saya angkat tangan. Bawa aja silakan motornya, karena di sini bukan penyimpanan motor. Betul. Saya gituin. Soalnya kemarin sempet Pak, ada yang bongkaran simpan aja gitu Pak. Kasih nomor HP-nya, ternyata nomor HP-nya bohongan, nggak nyambung. Sekarang sama saya dibawa ke rumah kan, motor bongkaran yang lama tuh, yang udah bertahun-tahun. Dimana dia nanyain, ya ada di rumah. Gitu. Tapi ibu sempat khawatir nggak sih motor yang disimpan di sini? Kita nggak tahu ya pemilik. Ya. Khawatir saja motor dari mana gitu ya. Nah caranya bagaimana Bu untuk mengetahui motor itu biar benar miliknya dia gitu? Saya tanya kan, Pak, Bapak rumahnya di mana? Saya di Puri Bu, katanya. Kalau misalkan ibu nggak percaya, ayo katanya saya anterin sama anak-anak motor taruh di sini. Tapi kebanyakan sih orang Puri yang nyimpen, jadi saya udah tahu. Kalau untuk yang di luar saya nggak mau, karena kan nggak tahu ya Pak ya, gitu. Takutnya nanti saya di sini nyimpen, taunya kasus. Jadi saya ke anak-anak dipahaminya begitu. Kalau ada yang mau terbongkaran, tanya dulu orang mana, rumahnya di mana. Kalau sekitaran sini mah nggak apa-apa. Mau nginep seminggu, kalau belum punya uangnya mau nginep 2 minggu silahkan. Kalau nggak lagi penuh, gitu. Padahal kan sampai penuh, Bapak tahu sendiri kan. Kalau penuh berarti Banyak itu hari paksa. Alhamdulillah sih Pak. Cuma emang bulan ini tuh baru ada lagi, bulan kemarin yang mungkin mau tahun baru ya. Tahun baru. Orang-orang kan mungkin mau pada pulang kampung gitu. Sepi bener. Kalau yang sekarang alhamdulillah ini ada, bahkan PR-nya masih ada 2. PR-nya yang PR. Iya, PR anak-anak itu. Kalau servis ringan Bu, Kalau servis ringan untuk sekarang kurang ya Pak. harganya berapa? Kalau servis ringan seperti apa? Spiti? Iya. Kalau Spiti 50.000. Itu 50.000. Ya, kalau kartu 40.000. Kalau injection 45.000. Dari harga dengan pesaing kira-kira masih kompetitif atau kita lebih mahal atau lebih rendah? Katanya sih di sini harganya pas sama kebersihannya. Katanya ya. Soalnya kan saya suka ngobrol sama konsumen. Kalau saya ada konsumen ngobrol, katanya, pokoknya saya udah nyaman di sini. Emang kalau di orang paling beda 3.000, tapi kebersihannya nggak ada. Gitu. Tapi betul sih, karena saya juga konsumennya Ibu. Iya, soalnya sekarang nambah lagi tuh orang itu yang mau ke pasar Selasa. Itu guru anak yang dari SDIT ya di situ. Kemarin sempat kesini sekali, telepon lagi, ibu buka nggak bengkel? Buka. Mama mau ke sana. Iya. Pas kemarin ngobrol, ibu kenapa balik lagi? Enak sekarang di sini karena saya punya orang. Oh alhamdulillah kata saya gitu. Karena emang kata di sini bersih, ininya api. Katanya coba kalau di orang katanya ini aja pasang kampas nggak disikat tuh Neng, katanya gitu. Oh, iya ibu kalau di sini emang udah dari sananya mungkin kan dipelajarinya gitu Pak, jadi bersih semua gitu. Makanya alhamdulillah kalau yang bongkaran dari mana-mana juga sekarang kesian. Memang sih Bu, dalam ilmu bisnis ya, itu tidak terlepas dari produk. Iya. Bagaimana kelengkapan on the deal-nya, mungkin Iya, betul. kemudian layanannya, ya. Layanan dan harga. Iya. Harga boleh tinggi, layanan bagus, konsumen pun pasti akan kembali. Iya. Betul ya Bu ya? Betul. Karena sekarang juga hati-hati Pak, banyak yang oli murah. Oli murah gitu ya? Iya. Ciri-cirinya? Jadi kata anak-anak banyak endapannya, kotorannya endak. Katanya ya, tapi saya nggak tahu kata anak-anak. Makanya saya kalau belanja yang udah langganan aja, yang ini semuain saya. Kalau sales ada saya oh. Sales yang nggak tahu gitu ya? Jadi harga lebih ini, tapi Lebih murah. kalau orang jual bisa disamain harganya sama gitu. Saya dapat kabar dari konsumen yang biasa kesini, kebetulan dia katanya nggak sempat kesini, katanya dia mau ganti olinya kan di orang. Katanya kenapa? Ih katanya di sini oli efek berapa segini. Saya katanya ngisi olinya di sana sadanya segini, tapi olinya jelek. Oh
nggak tahu kalau itu. Paling saya gitu ya Pak ya, karena saya juga kan nggak mau ya, karena kan udah masing-masing gitu kan, udah rahasianya masing-masing lah. Kalau saya tapi alhamdulillah kalau oli nggak pernah saya pakai yang KW di sini. Terus kalau dari penjualan oli paling banyak diminati merek apa? Yang MPE 2, SPE 2 yang banyak. Sama Tokuan tuh sekarang. Soalnya orang kalau yang di sini kan banyak kadang ojek. Yang ini teh yang murah atuh. Katanya oh ya udah Tokuan aja. Terus saya saraninnya Tokuan. Kalau MPE kan lumayan, SPE lumayan harganya. Dari penjualan oli kan paling ordernya yang paling laku adalah oli, Oli, ya. Gitu. iya oli. Sebulan bisa berapa? Kalau MPE kalau lagi bagus, kadang kurang. Kalau lagi rame, kalau yang MPE sama Tokuan tuh SPE, kalau yang lainnya standar lah. Kalau nyetok ini juga nggak terlalu kewalahan. Kalau yang MPE yang cepet kan. Kalau dari keuntungannya Bu, kita penjualan oli dalam sebulan berapa bersihnya? Untungnya? Keuntungan aku dari satu bisnya 6.000 aja. Oh, kita dapat untung 600 ya? Oh iya kan? 6 ribuan ya? 6 ribu satu Iya, oli. tapi kalau orinya yang itu Pak gede kan. Oh, betul. Iya, Iya. tapi saya kan enggak. Kadang di sini segini, di yang lain bisa lebih dari segitu malah jual. Tapi kan saya nggak bisa ya, biarin saya ngambil sedikit yang penting lancar. Lancar ya? Gitu. Oke. Kemarin juga tuh di sini karena belum ada kosong merek baru yang Federal 1 liter yang racing. Katanya nanti ada ini ya, ini iya siap. Nanti katanya ada ya. Jadi udah langganan ke sini mau nggak mau. Iya. Emang betul sih Bu, kalau kita sudah nyaman ke salah satu produsen, kemudian salah satu tempat bengkel, Iya. pangkas rambut maupun apapun, kalau sudah nyaman pasti kembali. Iya. Dengan catatan, ibu yang jaga. Ya makanya kalau saya nggak ada, saya sakit kemarin. Kemana sih si teteh sepi ya, nggak ada teteh pasti gitu. Emang bener apa ya? Saya mah kalau nggak kesini teh bukan apa-apa ya Pak. Nggak ada yang ngontrol ini ya. Keduanya, udah berantakan di bengkel nih gitu pikiran saya nih. Jadi pikirkan kan. Paling makanya kalau meriang-meriang ini mas saya nggak dirasakan. Di sini juga kan istirahat sambil mantau anak-anak, sambil lihatnya apa yang habis apa yang ini. Tapi Ibu udah punya pencatatan khusus nggak sih laporan keuangan? Kalau ini paling saya hariannya ya Pak ya. Setiap hari? Iya setiap hari saya tulis apa yang keluar. Nanti setiap bulan saya iniin minus apa ada nih. Gitu. Selama ini? Tapi selama ini pas saya kerja begini, alhamdulillah setipis-tipisnya ada. Setipis-tipisnya angkanya berapa? Paling saya sebulan dapat bersihnya ya, bersihnya 1 juta. 1 juta. Sebulan dari hasil? Iya, dari hasilnya. Karena kalau kemarin sepi ya, ini nih lepas gitu kan sama pengeluaran gitu. Tapi kalau sistem gaji kemarin kan kita nambahnya di yang sepinya ini gitu. Jadi lebih ke ini sekarang lepas ini karena kita lagi sepinya. Ya emang kan ke anak-anak kita juga nggak lepas gitu aja ya Pak. Maksudnya kalau untuk kita makanan gitu apa mah namanya kita bersaudara. Alhamdulillah sih ya Pak, sedikit-sedikit juga yang penting kita berkah itu kan ada buat restoran. Iya. Oke, banyak orang yang pelanggan Ibu ya datang kembali ke sini karena layanannya ketika servis itu tetap bersih gitu ya. Maka dari itu mungkin segmen pasarnya bukan wilayah sini saja ya. Iya. Sekarang itu ada yang dari Depok sekarang Pak. Sampai Depok. Terus kemarin orang Bogor. Jadi dari temennya kamu gimana katanya servis saya di Cikampek bagus, dia bawa ke sini. Jadi dari teman ke temennya itu nyampe ke Bogor yang Pasar Anyar ada 2 langganan di Pasar Anyar. Ya kalau ini kadang setiap bulan ganti oli ke sini gitu. Kalau ada yang nggak enak servis yang RS-nya ke sini. Iya. Sebenarnya usaha bengkel itu akan eksis Bu, bengkel itu selama masih banyak kendaraan. Artinya emang saling membutuhkan. Iya. Dan saat ini juga kita kalau servis ke bengkel resmi, terkadang orang juga udah ragu ke bengkel resmi karena sesuatu yang belum layak diganti, disuruh diganti, Betul, gitu, tanpa itu ada, konfirmasi bener. ke pelanggan. Iya. Itu ada juga ya, yang komplain seperti itu. Ada. Ya? Kejadian kemarin tuh teman katanya aku
kan di sini mah kalau mogok dicek dulu ya Pak apanya nih, ini mah diganti pagar, diganti ini. Setahu gue katanya masih bagus tuh katanya. Terus kenapa nggak ke bengkel? Abis jauh katanya. Mau nelpon kamu takutnya di sini nggak ada orang. Ya emang di sini ada 2 orang kata saya gitu. Yang satu kan sakit saudaranya. Jadi repot kalau 2 untuk menjemput konsumen kalau jauh gitu kan. Kecuali dia konfirm hari ini nih gitu kan. Bisa nggak ambil motor besok baru gitu. Kalau untuk mendadak kan kadang di sini lagi rame. Terus nanti ke depan bengkel ibu mau gimana itu? Ya mudah-mudahan sih saya mah pengennya ini kebeli Pak. Oh, amin. Kita amin ya. Kebeli pengen dikompletin lagi, cuman saya kompletinnya pengen yang cepat keluarnya aja. Seperti Oli, kampas, panbel, kampas depan, lahar kayak gitu. Kalau untuk bagian dalam mesin kan jarang ya, kayak semacam seher, blok seher kayak gitu. Paling nanti saya ada cuma 1 biji paling. Nggak terlalu diiniin lah kalau ke situ mah. Kalau ini kan sehari-harinya oli, kampas, lahar gitu kan. Gearset sama komstin itu kan ada aja. Setiap ininya pasti ada gitu keluar. Oke, terima kasih Bu Ika atas Iya, penjelasan sama-sama, bisnisnya. Pak. Mudah-mudahan bisnis jasa bengkel ini tetap maju ke depan dan harapan tadi untuk membuka lebih besar lagi, kemudian jadi milik pribadi tempat ini ya. Dan mudah-mudahan pelanggan pun yang sudah pernah servis ke sini terus datang ke sini karena benar layanan Ibu bagus, terutama tadi pegawainya amanah ya. Ya. Oke, baik sahabat berbakti berkarya, itulah obrolan bisnis kita, bisnis kami antara saya dengan Bu Ika. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.